Hai sahabat Ambis, selamat datang di Study Ambis, channel yang dibuat khusus untuk membantu kalian memahami fisika dengan mudah dan mempersiapkan diri menghadapi OSN IPA SMP. Di sini kita akan membahas soal-soal fisika mulai dari konsep dasar hingga tingkat lanjut. Aku juga akan berbagi tips dan trik agar kalian lebih percaya diri dalam menjawab soal dan meraih prestasi terbaik. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terbaru. Let's study with ambition hanya di Study Ambis. Sebuah bandul sederhana memiliki panjang sebesar 1 meter. Jika bandul digerakkan dengan amplitudo sebesar 5 cm, maka frekuensi bandul adalah untuk menghitung nilai dari frekuensi dari bandul, kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan 1/2pi akar G dibagi dengan L. Langsung aja kita masukin nilai G-nya, kita gunakan nilai 10. Kemudian untuk L-nya adalah 1. Sehingga ini kita bisa ubah persamaannya menjadi akar 10/2pi meter. Jawabannya bukan meter ya, ini frekuensi. Kalau frekuensi itu satuannya berarti hertz. 10 akar 10/2pi, berarti jawabannya adalah yang B. Jika bunyi bel sekolah merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon dan frekuensi 500 Hz, panjang gelombang bunyi adalah. Nah, untuk menghitung nilai dari lambda, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari V sama dengan lambda dikali F. Artinya, lambda sama dengan V dibagi dengan F. Kita masukin nilai dari V yaitu 340 dan F-nya adalah 500. Ini 0 sama 0-nya kita coret sehingga diperoleh 34/50 itu adalah 0,8. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Gambar berikut ini menunjukkan osilasi pada suatu titik yang dilalui oleh gelombang dengan panjang gelombang 12 meter. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari V. Nah, untuk menghitung nilai dari V, kita bisa gunakan persamaan V sama dengan lambda dibagi T. Kita masukin nilai lambdanya 12 meter, dan T atau periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang, di mana satu gelombang itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Artinya, satu gelombang itu adalah dari titik A sampai dengan titik E. Nah, waktu yang diperlukan adalah 4 sekon. Artinya, periodenya sama dengan 4 sekon. Kita masukin sehingga diperoleh hasilnya adalah 3 meter per sekon. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang anak sedang berada di salah satu tebing sebuah lembah. Agar dapat mengukur lebar lembah tersebut, dia meniup fluid dengan frekuensi 500 Hz. Dan panjang gelombangnya adalah 0,68 meter. Jika anak tersebut mencatat selang waktu antara suara sumber dan gemanya adalah 4 detik, lebar lembah tersebut adalah. Untuk mengetahui berapa lebar lembah, di sini kita akan menggunakan persamaan dari S sama dengan V dikali dengan T dibagi dengan 2. Nah, karena kita belum tahu berapa nilai dari V, sehingga kita akan menghitungnya dengan persamaan lambda dikali F. Kita masukin nilai dari lambda yaitu 0,68 dan F-nya adalah 500. Nah, cara menghitungnya adalah di sini adik-adik bisa lihat 0,68 terdiri dari dua angka setelah koma. 500 terdiri dari nolnya 2 buah. Nah, sehingga ini kita bisa hitung menjadi 68 dikali dengan 5. 68 dikali 5 adalah 340 meter per sekon. Nah, tinggal kita masukin aja, berarti 340 dikali 4 dibagi dengan 2. 4 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2. 340 dikali 2 adalah 680 meter. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Sebuah senar gitar terbuat dari kawat bermassa 10 gram. Artinya, masanya adalah 10 dikali 10 pangkat minus 3 kg. Jadi ketika ada benda yang satuannya gram, kita ubah ke kilogram dengan cara dikali dengan 10 pangkat minus 3. Nah, ketika dikali, pangkatnya dijumlah. 10 ini memiliki pangkat 1, sehingga 10 pangkat 1 ditambah minus 3 menjadi 10 pangkat minus 2 kg. Panjang dari kawat itu adalah 70 cm. Nah, di sini kita juga harus mengubah satuan dari cm. Kalau dari cm, kita ubah ke meter, kita kalikan dengan 10 pangkat minus 2. Sehingga bisa dituliskan 70 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Jika senar ditarik dengan gaya 70 Newton, frekuensi nada dasar yang dihasilkan sebesar, nah untuk frekuensi itu lambangnya adalah F. Ketika yang ditanyakan adalah nada dasar, maka di sini kita tuliskan F0 dengan nilai N-nya sama dengan 0. Langsung aja kita bahas. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan persamaan dari frekuensi yang terdapat pada dawai. Karena gitar ini dia termasuk ke dalam dawai. Oke, langsung aja. Di sini kita akan menggunakan persamaan dari F0 sama dengan V dibagi dengan lambda 0. Nah, karena kita belum tahu berapa nilai dari V, sehingga kita akan menghitungnya terlebih dahulu dengan persamaan V sama dengan akar FL dibagi dengan M. Kita masukin nilai dari F-nya 70 Newton, L-nya 70 dikali 10 pangkat minus 2, M-nya adalah 10 pangkat minus 2. Nah, di sini 10 pangkat minus 2-nya bisa kita coret, sehingga diperoleh akar dari 70 dikali 70 adalah 4.900. Nah, akar dari 4.900 adalah 70 meter per sekon. Kita masukin ya ke sini nilai dari V yaitu 70. Kemudian untuk nilai lambda 0 kita juga belum tahu nih. Nah, kita bakalan hitung lagi ya dengan persamaan lambda N sama dengan 2L per N plus 1. Karena yang ditanyakan adalah nada dasar sehingga N-nya sama dengan 0. Sehingga lambda 0 sama dengan 2L per 0 tambah 1. Kita masukin L-nya adalah 70 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan 1. Kita kalikan 2 dikali 70 adalah 140. Kemudian 10 pangkat minus 2-nya langsung aja kita turunin. 140 itu adalah 14 dikali dengan 10. Lalu 10 min 2-nya kita turunin lagi. Selanjutnya, ketika dikali, pangkatnya dijumlah. Berarti 10 pangkat 1 ditambah dengan minus 2. Hasilnya adalah lambda 0 sama dengan 14 dikali 10 pangkat min 1. Nilainya kita masukin ke sini. Selanjutnya 70-nya kita bisa ubah menjadi 7 dikali 10. 14-nya tetap sebagai 10 pangkat min 1. Nah, selanjutnya 7 dengan 14 sama-sama kita bagi dengan 7, sehingga diperoleh 1/2. Nah, yang 10-nya ini kita hitung ya, kalau dibagi pangkatnya berarti kan dikurang tuh ya. Nah, 10 pangkat 1 dikurang min 1. Sehingga hasilnya adalah setengah dikali 10 pangkat 2, atau 100 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 50 Newton. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk mengusir burung pemakan padi di sawah, digunakan suatu alat penghasil bunyi pada frekuensi tertentu. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada kisaran frekuensi 40 kHz sampai dengan 50 kHz, burung pemakan padi menunjukkan perilaku terganggu. Bunyi tidak nyaman yang didengar oleh burung tersebut termasuk pada daerah frekuensi. Jadi, frekuensi pada bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik itu adalah bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua, namanya adalah audiosonik.
Nah, di mana audiosonik ini frekuensinya berkisar antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Yang terakhir, namanya adalah ultrasonik, di mana frekuensinya adalah di atas 20 kHz. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pada peristiwa pemantulan baur atau difus, seberkas sinar datang dipantulkan dengan sudut yang, nah jadi adik-adik, untuk pemantulan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pemantulan teratur, yang kedua adalah pemantulan baur atau difus. Nah, untuk pemantulan teratur itu terjadi pada permukaan yang datar, sehingga nanti pemantulan cahayanya terlihat sangat rapi dan teratur. Berbeda halnya pada pemantulan baur, yaitu terjadi pada permukaan yang tidak rata. Sehingga pemantulan yang terjadi dia seperti ini, terarah dan berantakan ya, terlihat seperti itu. Nah, tapi walaupun demikian, besarnya sudut datang itu akan sama dengan besarnya sudut pantul. Ya, jadi kalau misalnya digambarin, ini adalah sinar datang, yang ini adalah sinar pantulnya. Nah, kemudian di tengah sini ya adik-adik ya, ini bisa kita tarik garis lurus ke atas. Ini adalah garis normal. Nah, sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal disebut dengan sudut datang, sementara sudut yang dibentuk antara garis normal dan sinar pantul disebut dengan sudut pantul. Nah, besarnya I itu akan sama dengan R, baik pada pemantulan teratur maupun pada pemantulan baur. Sehingga jawabannya adalah yang D.